Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pendapatnya ulama fikih tentang masalah hewan tetangga yang mengganggu tetangganya. Seperti terjadi membunuh kucing tetangga demi burung tercinta. Nah, kalau kita umumkan pertanyaan ini seperti hewan tetangga yang mengganggu kepada kepentingan tetangganya. Contohnya ayam yang mengganggu tanaman, kemudian sapi juga masuk kepada pekarangan, atau kucing, juga kambing dan sebagainya. Bagaimana pandangan ulama fikih tahapan-tahapan pengusirannya, kalau sampai membunuh bagaimana, dan sebagainya. Mari teman-teman kita bahas tentang masalah ini dengan berdasarkan kitab Mu'tabarah. Ini ada keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, juz 23 Shahifah 202. Falaw i'tadat ta'iru an-nuzula ala jidari ghairihi wa syaqqah man'uhu kullifa sahibuhu man'ahu bihabsihi aw qussi janahin lahu aw nahwi dzalik. Jika sudah menjadi kebiasaan burung itu hinggap di temboknya tetangga dan sulit untuk mencegah hinggapnya burung tersebut ke temboknya tetangga sulit, maka orang yang punya burung wajib untuk mengurung, menaruhnya dalam sangkar, atau memotong sayapnya agar supaya tidak hinggap kepada temboknya tetangga. Wa illam yatawallat anit ta'iri dararun bijulusihi alal jidar. Walaupun hinggapnya burung tersebut di atas tembok tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi pada saat hinggap tidak menimbulkan kemudaratan. Umpamanya, li'anna min sya'nit ta'ir tawalludun najasati minhu birawthihi tawallad. Karena dalam kebiasaannya burung itu akan menimbulkan najis dengan kotorannya. Wa yatrattabu ala julusihi man'u sahibid jidar minhu law aradal intifa'a bihi. Sehingga mengakibatkan dengan adanya burung ada di atas tembok, orang yang punya sulit untuk mengambil kemanfaatan dari temboknya karena sudah didiami oleh burung. Nah, jadi kewajibannya orang yang punya adalah mengurungnya, harus dikurung biar tidak mengganggu tetangga. Kalau sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau dilepas pasti hinggap di temboknya tetangga, kadang-kadang mengganggu jemurannya tetangga yang berupa jagung, kemudian seperti karak, nasi yang dikeringkan, atau kerupuk yang dikeringkan. Ini wajib bagi pemiliknya untuk menaruhnya dalam sangkar atau memotong sayapnya atau dengan cara-cara yang lain. Nah, kita lihat kepada keterangan di kitab lain. Ini ada kitab Hasyiatul Jamal alal Manhaj. Wa yulhaqu bisyal wifaqan lit-Tablawi. Tablawi ini berpendapat sama dengan, kalau menurut Imam Tablawi disamakan dengan penyerang. Sial, penyerang bisa jadi manusia, hewan yang nyerang itu, atau semacam hewan peliharaan yang menyerang, yang lepas. Sama dengan pendapatnya Imam
Tablawi dan Mimro Imam Romli malau asyasat tairu bisakfi baitihi bi Makkah matalan wa ta'adza bidarkihi ala firashihi wa thiyabihi falahu daf'uhu daf'asyal fayunaffiruhu. Kok andai kata burung hinggap di atap rumahnya, sedangkan dia merasa dirugikan dengan kotorannya, baik kepada alasnya atau hambalnya atau bajunya, maka orang yang punya rumah boleh menolaknya sebagaimana menolaknya penyerang. Bagaimana menolak penyerang? Menolak penyerang itu dengan yang lemah lembut dulu, nanti ada keterangannya. Dari mulai perkataan, menjerit, memukulnya dengan halus, hingga akhirnya terjadi membunuh, bisa jadi. Maka boleh mengusir burung tersebut dari rumahnya. Wa hal yulhaqu bidzalika aidan ma law istawtana al-masjidil haram wa sara yalawithul masjida bi rawthihi fayajuzu tanfiruhu anil masjidis saunan lahu an rawthihi wa in afa anhu bi syartihi aw la fa fihi nadharun. Intaha sin mim alal manhaj. Apakah wahal yulhaq bidzalika, apakah disamakan dengan burung yang hinggap di atas rumah itu kalau ada burung yang bersarang di Masjidil Haram, sehingga dengan dia bersarang di Masjidil Haram mengotori masjid dengan kotorannya, sehingga boleh diusir karena bisa mengotori masjid, walaupun ada pendapat yang mengatakan dimakfu. Bagaimana ini? Apakah disamakan dengan burung yang hinggap di atas rumah tadi kalau ada burung yang bersarang di masjid? Fihi nadharun. Dalam masalah ini ada nadhar, ada beda pendapat. Intaha sin mim alal manhaj. Ini pendapatnya sin mim alal manhaj. Sin mim itu pendapat dari Syihabuddin Al-Qasim yang hidup pada tahun 900 Masehian, 900 lebih. Seperti dalam keterangan tentang masalah singkatan-singkatan para ulama, ada juga itu. Kemudian pengarang Syekh Hasyatul Jamal alal manhaj ini bilang, kita geser ya, wa aqulu al-aqrab ini. Wa aqalu al-aqrabu annahu kadzalika walau ma'al afwi li'annahu qad la yujadu syurutuhu wa taqdirul masjid minhu siyalun alaihi fayumna'u minhu. Kalau menurut saya, katanya Hasyatul Jamal ya, kalau menurut saya yang lebih mendekati kebenaran adalah ya dilarang juga. Kalau ada burung bersarang di atas masjid ya diusir. Walaupun sebenarnya kotorannya itu ada yang berpendapat dimakfu. Li'annahu qad la tujadu syurutuhu, karena terkadang syarat-syaratnya dimakfu itu tidak ada. Karena ada syarat-syaratnya dimakfu itu, karena banyak, sulit mencegah dan sebagainya. Diusir saja. Wa taqdirul masjid minhu siyalun alaihi fayumna'u minhu. Sedangkan mengotori masjid dengan kotorannya mengotori masjid dengan kotorannya burung merupakan penyerangan kepada masjid. Intaha Ainsim Alemanra. Ini pendapatnya Ali Sibromulisi, mengambil dari Imam Romli. Qauluhu faqatalahu daf'an. Lafaz faqatalahu daf'an, membunuh sial dengan sekaligus. Wa kadza law kana ya'kulu ta'amahu aw yunajjisu mata'ahu bima yanqusu qimatuhu law lam yumfirhu. Begitu juga kita boleh menolak, boleh mengusir hewan. Kok andai kata hewan itu mau makan makanan kita, hewannya tetangga, umpamanya kucingnya tetangga mau makan makanan kita, usir. Atau kalau tidak diusir,
menajiskan barang-barang kita, seperti hinggap di jemuran-jemuran akan najiskan, dan mengeluarkan kotoran di jemuran itu. Sedangkan kita menjemur kerupuk, kemudian dikotorin oleh burung, oleh merpati, itu akan mengurangi harganya, atau paling tidaklah sulit. Semakin kotor nanti, ada kambing datang, jadi akhirnya asalnya bersih menjadi kotor, ini akan mengurangi harganya, maka boleh mengusirnya. Li'anna hadza naw'un minasyal wa qad sarrahu bi jawazi qatlihi bi siyalihi alaihi idza lam yandafi illa bihi wa la yadmanuhu. Karena datangnya hayawan yang untuk makan makanan, atau karena akan menajiskan barang-barang kita, itu termasuk penyerangan kepada kita. Dan ulama sama-sama sudah menjelaskan bahwa boleh membunuh penyerang apabila tidak bisa tertolak, tidak bisa terusir kecuali dengan cara dibunuh. Jadi runtutannya harus jelas. Menjerit, mengusirnya dengan barang halus, dengan dipukul pelan-pelan, dipukul dengan keras. Kemudian kalau umpamanya yang datang seperti mau nyeruduk, kalau tidak dibunuh, ini akan membunuh bayi umpamanya. Nah, ini harus dibunuh, tidak apa-apa. Intaha Hajim Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qawluhu bima yanqusu qimatuhu la yab'udu ayyaktafiya bi ayyashqa alaihi tanjisuhu linahwi masyaqqati tathhirihi wa illam tanqus qimatuhu. Perkataannya ke musannif yang membatasi bima yang kusuki matuhu, artinya kita boleh menolak hewan yang menyerang kalau bisa mengotori barang kita, dan barang kita akhirnya karena kotor, akhirnya harganya turun. Nah, kata-kata begini ini sebenarnya juga bisa jadi kita boleh mengusir hewan-hewan itu dengan mengambil cukup. Kok andai kata ini menajiskan, sebenarnya tidak kurang harganya, cuma bagi saya sulit karena harus mencucinya sulit. Batasan semacam itu boleh juga kita mengusirnya dengan cara seperti sial. Bagaimana? Pertama kali dengan halus, kemudian lebih kasar, kemudian membunuh. Intaha sinmim alaihi. Dari perkataannya sinmim tadi atas dasar perkataan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada keterangan dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhadzab juz 13 halaman 410. Al-ahkam idza kanat lahu syajaratun fi milki fantasarat awsanuhu fawqa milki jarihi falil jari ayyutalib malika syajarati bi izalati man tasara fawqa milki li'anna al-hawa tabi'un lil qarar. Ini tentang menerangkan bagaimana pohon kita yang cabangnya kok melintasi pekarangannya orang lain. Ini wajib bagi kita untuk memotong atau membalikkan lagi cabang itu. Nah, ini seperti yang ada dalam video-video sebelumnya, sudah ada saya buatkan video. Cuma dalam masalah ini ada ibarat yang ada di bawah, kita geser. Kama law dakhalatil bahimatu darahu fa alaihi ikhrajuha bighairi itlafin fa idza atlafaha dominaha. Ini ada pendapat kalau umpama ada hewan ternak masuk ke rumahnya, maka boleh bagi orang yang punya rumah
untuk mengeluarkan hewan ternak tersebut tanpa merusak, tanpa membahayakan. Apabila merusaknya, mencederainya, dominaha, maka harus diganti berapa kerugiannya. Tapi fa illam yumkinhu izalatuha illa bil itlafi fala syai'a alaihi. Tapi kalau tidak memungkinkan bagi yang punya rumah untuk mengusir hewan tersebut kecuali dengan cara mencederai, dipukul dengan kasar umpamanya, fala syai'a alaihi, maka tidak apa-apa, tidak wajib mengganti orang yang punya rumah itu. Li'annahu la yalzumhu iqraru ma li ghairihi fi milkihi, karena baginya tidak wajib untuk la yalzamahu iqraru ma li ghairihi fi milkihi, untuk mengakukan, memberikan pengumuman kepada orang lain tentang hartanya yang ada di rumahnya. Jadi tidak wajib. Ayah mestinya mengusir saja kewajibannya. Ini punyanya siapa, ada harus begitu ya, langsung diusir saja ya, wajib. Karena ini bukan dukotoh, ini ada penyerangan. Kemudian ada dalam Asy-Syarwani Justase 9. Kitab Syarwani juz 9, wahirratun tatsalafu tayran au ta'aman in uhida dzalika minha, dan boleh kita mengusir kucing yang biasanya merusak makanan atau burung, atau makanan, apabila kita tahu bahwa kucing ini biasanya kerjaannya begitu. Karena memang ada kucing yang jinak, tidak begini. Wala yajuzu qatlul lati uhida minha dzalik illa halata udwiha ila anqal. Wala yajuzu, dan tidak boleh membunuh hewan yang kita ketahui bahwa hewan itu biasanya membunuh. Kucing itu biasanya membunuh burung, makan burung atau makan makanan. Nah ini kita tidak boleh membunuhnya kecuali ketika dia sedang beraksi. Hakwa. Jadi kita mengusir saja boleh, tapi kalau membunuh jangan. Kecuali membunuh itu di saat dia beraksi, mau makan apa. Ai illam yumkin daf'uha bidunil qatli kasail kama dalla alaihi kalamus syaihain. Artinya boleh kita membunuh kecuali pada saat beraksi boleh kita membunuh kalau memang tidak mungkin untuk mengusirnya kecuali dengan cara membunuh. Kalau masih ada cara lain selain membunuh, ya tidak boleh. Seperti kita mengusir penyerang, orang yang nyerang ke kita, kama dalla alaihi kalamus syaihain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dua Imam Nawawi dan Rafi. Wa jawazahul qadi mutlaqan kal fawasikil khamsih. Tapi kalau menurut Imam Al-Qadi boleh secara mutlak, sebagaimana hewan-hewan yang jelek, hewan-hewan yang membahayakan yang 5. Hewan-hewan yang membahayakan yang 5 itu sudah diterangkan di video sebelumnya, yaitu diantaranya adalah kalajengking, kemudian tikus dan macan, kemudian burung gagak yang makan bangkai itu. Waradduhu bi anna darwataha aridatun, dan pendapatnya Qadi Al-Qadi ini ditolak. Karena apa alasannya kok ditolak? Karena penyerangannya, kemudaratannya itu adalah hal yang baru,
artinya ya mungkin kadang-kadang kan. Jadi membunuh itu tidak boleh langsung, harus diusir dulu. Wa mahallul khilafi fi ghairil hamil. Wa mahallul khilafi fi ghairil hamil illa jinayatah min hamliha kada qila wa fihi nadharun. Dan yang dipermasalahkan boleh dan tidaknya membunuh ini apabila hewan yang nyerang itu tidak hamil. Yang diperbedakan, yang beda pendapat. Perbedaan pendapat di dalam masalah boleh dan tidaknya membunuh ini kalau hewan yang nyerang itu tidak hamil. Idla jinayata fi hamliha, karena kandungan yang ada di dalam perutnya hewan yang nyerang ini tidak ada kaitannya dengan pengerusakan, dengan jinayah. Yang artinya begini, jangan kalau hamil ini sudah sepakat bahwa tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena di dalam kandungannya itu tidak bersalah, gitu maksudnya. Jadi beda pendapat ini kalau hewan yang nyerang itu tidak hamil, ada yang boleh membunuh, ada yang tidak. Kalau sekarang hewan yang nyerang ini hamil, maka sepakat tidak ada yang memperbolehkan membunuh. Kenapa? Karena hewan yang ada dalam kandungannya ini tidak ada kaitannya dengan pengerusakan. Kada kilah. Nah, seperti itulah juga ada kil pada ini pendapat. Ada yang bilang begitu, gitu lah maksudnya. Wa fihi nadharun. Lah bilang yang semacam ini masih perlu dipertanyakan. Wa yalzamu qailaha anna dabbatal hamila law salat ala insanin la yatfa'uha wa huwa ba'idun jiddan. Dan perkataan itu ditentang dengan kok andai kata ada hewan ternak menyerang kepada manusia sedangkan hewan itu hamil, maka walaupun bagaimana orang yang diserang ini tidak boleh menulahnya. Wa huwa ba'idun jiddan. Pendapat yang semacam itu kan mestinya jauh sekali. Wong menyerang manusia, kenapa tidak boleh? Alasannya karena hamil, karena mengandung. Ya ini jauh sekali. Jadi tetap kalau menurut pendapat ini hamil tidak hamil tetap tinjauannya boleh dan tidak. Bukan lemoro-moro kalau hamil tidak boleh sama sekali dibunuh. Nah, tetap harus ditinjau karena jauh sekali pendapat sebarang ini. Fal wajhu jawazu daf'ih bal wujubuhu. Wala nadra lil hamli wa in qulna innahu yalamuh li anna lam yatakon hayatahu. Wa tayaqqanna idraraha law lam yadfa'ha. Faru'iyah wallahu a'lam. Fal wajhu jawazu daf'ih. Maka menurut kaul yang lebih jelas, yang lebih mendapatkan prioritas adalah boleh menolak walaupun hamil ya tetap saja diusir, bahkan wajib. Wala nadhara lil hamli, dan tidak ada tidak perlu memperhatikan hamil dan tidaknya. Wa in qulna innahu ya'lamu li'anna lam yatakon hayatahu. Karena kita tidak yakin bahwa hamilnya itu hidup. Wa tayaqqanna idraraha, dan kita yakin bahwa hewan yang nyerang pasti membahayakan. Oleh karenanya ya ditolak saja, hamil atau tidak gitu lah. Jadi intinya begini. Kalau kita lagi diserang oleh hewan, maka dilihat bisa terusir dengan cara yang halus, menjerit dulu. Setelah menjerit tidak bisa, dipukul. Setelah dipukul tidak bisa, dipukul lebih keras. Setelah lebih keras tidak bisa, bagaimana sekiranya terusir walaupun sampai membunuhnya?
Dan bagi orang yang terganggu, ketika sudah melaksanakan prosedur yang tadi, tidak wajib mengganti hewan yang telah dibunuhnya selagi mengikuti prosedur yang disebut. Demikian teman-teman, mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.